Perkenalkan, nama saya Elisia Wera, siswa kelas 7 di SMP Negeri 2 Bulanggita. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan cerita tentang asal-usul terjadinya rawa pening dari Provinsi Jawa Tengah. Teman-teman pasti penasaran kan? Begini ceritanya. Alkisah, pada zaman dahulu hiduplah seorang bocah yang bernama Baru Kelinting. Ia memiliki kesaktian yang tak tertandingi. Karena kesaktiannya tersebut, ia dikutuk oleh seorang penyihir jahat. Akibatnya, bocah tersebut memiliki luka di sekujur tubuhnya dengan bau yang sangat tajam. Luka itu tidak pernah mau kering. Tidak ada seorang pun yang mau bersahabat dengannya. Ia memutuskan untuk meninggalkan kampungnya. Maka pergilah Baru Kelinting berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menemukan seseorang yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Kemudian tibalah dia di sebuah kampung yang kebanyakan warganya orang-orang yang sangat sombong. Tak banyak orang miskin di tempat itu. Baru Kelinting segera melangkahkan kakinya hingga tibalah di rumah salah seorang warga kampung yang mengadakan pesta. Ia pun menyelinap masuk di antara tamu-tamu yang datang. Namun ia ketahuan. Tuan pesta murka. "Hei bocah buruk rupa, berani sekali kau datang ke pestaku. Kau ini tidak kuundang. Asal kau tahu, pesta ini hanya untuk orang-orang kaya, bersih, sehat, dan terhormat. Tidak seperti kau, wajahmu jelek dan menjijikan, penuh dengan penyakit. Bisa-bisa semua orang di sini tertular penyakitmu itu," teriak sang empunya pesta. "Wahai Tuan, kenapa kau begitu sombong? Tidakkah kau memiliki belas kasih terhadap sesamamu? Bagaimanapun juga, aku ini manusia sama seperti kalian. Sudilah kiranya Tuan sekalian memperhatikan orang-orang tak mampu sepertiku," ratap Baru Kelinting. Aku tak peduli. Sebaiknya kau segera pergi dari tempatku. Jangan berani menampakkan diri di depanku. Penjaga, seret bocah ini keluar cepat. Sang empunya pesta berteriak memerintahkan penjaganya untuk mengusir Baru Kelinting. Para tamu pesta tidak ada yang mau menolongnya. Bahkan mereka pun ikut mencibir dan mengejek Baru Kelinting. Maka pergilah Baru Kelinting meninggalkan tempat itu dengan hati terluka. Ia terus berjalan hingga ke pinggiran kota. Tak terasa sampailah ia di rumah yang reot. Keadaan itu sungguh bertolak belakang dengan rumah penduduk di kampung itu.
baru kelinting memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah itu. Tok, tok, tok. Adakah orang di dalam? Tolong berilah saya segelas air dan sedikit nasi putih. Saya sungguh haus dan lapar. Rintik baru kelinting. Siapakah di sana? Tunggulah sebentar. Akan kubukakan pintu. Setelah pintu dibuka, muncullah seorang nenek tua. Ia mempersilahkan baru kelinting masuk ke dalam rumahnya. Masuklah anak muda. Ini ada segelas air dan sedikit nasi putih untukmu. Makanlah agar kau tak kelaparan lagi, Kata nenek itu. Baru kelinting mengucapkan terima kasih atas kebaikan nenek itu. Si nenek mengajaknya bercakap-cakap. Baru kelinting segera menceritakan asal-usul penyakit yang dideritanya hingga peristiwa ia dihina oleh orang-orang di pesta tadi. Ia juga mengungkapkan ingin membalas dendam. Ia meninggalkan pesan untuk nenek itu agar menyiapkan lesung dan entong atau sendok nasi. Jika sewaktu-waktu ia mendengar gemuruh air, maka cepatlah naik ke atas lesung. Keesokan harinya, baru kelinting segera pergi menuju ke lapangan. Baru kelinting berkata, "Wahai orang-orang kaya yang sombong, kalian boleh saja merasa paling hebat. Namun, aku bersumpah, tak ada seorang pun dari kalian yang sanggup mengangkat lidi yang kutancapkan ini selain diriku." Mana mungkin lidi sekecil itu tidak bisa dicabut. Kami adalah keturunan orang-orang kaya dan banyak yang merupakan jagoan di sini. Jika hanya mencabut lidi sekecil itu, bukan pekerjaan sulit. Sekuat apapun orang itu mencabut lidi, tetap saja lidi itu tidak bergeser dari tempatnya. Hingga ia menyerah dan membiarkan orang lain mencoba mencabut lidi. Namun lagi-lagi lidi itu tidak bergeming dari tempatnya. Orang-orang mulai takut dengan omongan si bocah. Keesokan harinya, baru kelinting pergi dari tempat itu mencabut lidi tersebut. Muncullah air dari lubang itu. Lama-kelamaan makin banyak. Orang mulai takut. Hingga akhirnya si nenek yang mendengar gemuruh air di kejauhan segera naik ke atas lesung yang telah disiapkannya. Secara perlahan-lahan, air segera menenggelamkan kampung itu beserta isinya. Genangan air tersebut lama-kelamaan membentuk sebuah telaga yang dinamakan Rawa Pening. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil hikmah bahwa janganlah memandang hina orang lain. Selain itu, kita juga harus menolong orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Ingatlah bahwa semua perbuatan pasti akan menunai hasilnya. Sekian dan terima